Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, kelompoknya Putri, silakan dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik yang akan kami bahas adalah tentang resensi novel. Perkenalkan, nama saya Revalina Febrianti, akan bertugas sebagai moderator. Pada hari ini, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Putri Isni sebagai pemateri 1, Putri Purnama sebagai pemateri 2, dan Ragia Ahmad sebagai operator. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Sesi penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyajian materi. Saya persilakan untuk Putri Isni dan Putri Purnama. Terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk para hadirin dan juga pembimbing kami, Bu Mila Rahmawati, telah bersedia mengikuti presentasi kelompok 27. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Putri Isni Agustin Kemuning Arumsari. Saya sebagai pemateri 1 novel resensi yang berjudul Musuh Bebuyutan Kanya. Izin share screen. Yang pertama ada identitas novel Musuh Bebuyutan Kanya, hasil karya Risti Nur Aisyah, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Umum dengan tahun terbitnya 2012 dengan ketebalan halamannya 260 halaman dengan ukuran 13,4 cm dikali 20 cm dan ISBN-nya 978 979 2283044. Yang kedua ada tentang pengarang. Risti Nur Aisyah lahir pada tanggal 2 Maret 1986. Ia sudah gemar membaca sejak kecil. Buku yang sudah dilahapnya yaitu Harry Potter, karya-karya Dan Brown, penulis Da Vinci Code. Sejak lulus di tahun 2008, di Fakultas Sastra Inggris di Universitas Bina Nusantara, ia langsung terjun ke dalam dunia menulis dan bekerja sebagai reporter di sebuah majalah gaya hidup Indonesia.
Pamflet yang dibuatnya adalah serial Girls Corner dengan buku pertama yang berjudul Rumah Baru Vinka, Penggemar Berat Alin, Musuh Bubuyutan Kanya, dan ia juga mempunyai pamflet yang berjudul The Superstar Doctor. Yang ketiga ada sinopsis. Novel ini bergenre remaja SMA yang diangkat berdasarkan kisah-kisah remaja pada umumnya, yang dimana pasti mereka mempunyai permasalahan dengan temannya. Namun di sini diceritakan tentang karakter Kanya dan Bianca, mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka sendiri, namun itu membuahkan permasalahan yang menjadi cukup besar dan mereka dihukum oleh gurunya dan mendapatkan skors. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama ada kelebihannya, pamflet novel ini bisa dijadikan pandangan untuk remaja. Hal itu, ini bisa dijadikan pandangan atau pikiran untuk para remaja agar mereka bisa mengendalikan diri mereka saat menyelesaikan masalah tanpa dengan perkelahian. Yang kedua ada kekurangan. Sayangnya di sini banyak sekali adegan kekerasan. Hal itu khawatir kepada pembaca bisa mengikuti hal yang tidak baik. Karena di sini kejadiannya seperti membuli, memukul temannya dengan bola basket dan lainnya. Dan kekurangan yang terakhir adalah mempunyai satu permasalahan saja. Di sini dijelaskan tentang permasalahannya hanya dari satu permasalahan ini dibesar-besarkan oleh karakter Kanya dan karakter Bianca juga ikut membalasnya. Yang terakhir ada penutup resensi, di mana menurut kelompok kami, buku ini kurang dijadikan rekomendasi bagi pembaca karena adegan dalam novel ini banyak sekali kekerasan. Namun, buku ini bisa dijadikan moral atau edukasi untuk para remaja untuk bisa mengendalikan emosinya dan bisa mengendalikan diri mereka di situasi apapun. Sekian presentasi saya. Maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, Putri Purnamasari. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Purnamasari. Saya di sini akan menjelaskan resensi novel yang berjudul Perfect Valentine. Perfect Valentine hasil karya Erlin Cahyadi, penerbit PT Gramedia Pusaka Utama, tahun diterbitkan 2014, dengan tebal halaman 190 halaman, ISBN-nya 978602030030236 dan 2, ukurannya 20 cm. Yang pertama tentang pengarang. Erlin Cahyadi, kelahiran Surabaya, yang menetapkan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Erlin adalah non zodiak Virgo yang baru saja beralih profesi menjadi ibu dari putri kecil yang manis. Kesibukannya kini menulis novel sambil membesarkan buah hatinya. Saat ini Erlin sudah menelusuri 5 novel, di antaranya To Remember GPU 2010, Pacar Selebriti GPU 2012, dan Love and Me Online GPU 2013, serta 3 kumcer yakni Kumcer Tamrin Bukan Covid GPU 2012, Before the Last Day GPU 2012, dan Tales from the Dark GPU 2013. Sinopsis buku. Buku ini bergenre fiksi remaja disertai cerita fiksi yang berdasarkan kisah remaja pada umumnya yang mengalami jatuh cinta. Buku ini berkisah tentang seorang remaja SMA yang mendekati sang pujaan hati dengan cara yang sedikit yang berbeda. Cerita ini tentang seorang pria yang jatuh cinta.
Cerita ini tentang seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Pria tersebut yang bernama Evan Tanuwijaya yang dipanggil dengan Evan. Awal pertemuan mereka seperti adegan film layar Indonesia. Terlambat datang saat MOS hari pertama sekolah. Peruan ini yang bernama Rebecca Tanuwijaya dengan sapaan Echa. Sejak dari awal pertemuan, Evan sudah terpesona dengan kecantikan Echa. Sudah 2 tahun dia memendamkan perasaannya kepada Echa, dan akhirnya dia diberi kesempatan untuk satu kelas dengan Echa, dan dia memberanikan dirinya untuk menyapa dengan Echa, tetapi Echa lupa dengannya, sehingga Evan merasa kesal, dan dia berusaha berniat untuk mengganggunya agar dia selalu ingat kepada Evan. Dan akhirnya di mana Eva memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya. Dan Echa sendiri pun merasa bingung apakah dia menyukai atau tidak, karena selama ini Evan hanya bisa mengganggu dia dan tidak merasa nyaman. Lama-kelamaan Echa pun menyadari bahwa dirinya sangat mencintai Evan. Kelebihan dan kekurangan novel. Novel dari buku ini sangatlah menarik karena seperti komik-komik Jepang membuat pembaca menarik untuk dibaca. Yang kedua, cerita ini bisa membuat pembaca terbawa suasana karena ada beberapa dialog yang membuat pembaca langsung berada dalam novel tersebut. Yang ketiga, novel ini berbeda dengan kisah Rames pada umumnya. Sebab karakter Evan ini mengejar sang pujaan hati dengan cara sedikit berbeda. Karakter Echa dalam buku ini mampu membuat pembaca lumayan menyukai karena karakter lucu dalam menyikapi Evan. Kekurangannya, dalam novel ini ada yang kurang part dengan konflik. Seharusnya dalam alur tersebut menegangkan, namun karena penulisannya kurang, maka dari itu cerita dalam alur tersebut menjadi biasa saja. Yang kedua, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini tidak sesuai. Terkadang gaya bahasa tidak konsisten dan sebentar baku, sebentar santai. Penutup. Menurut saya, buku ini sangat rekomendasi untuk pembaca yang menyukai fiksi remaja. Dan terakhir, kesimpulan. Berbandingkan novel 1 dan 2. Novel Musuh Bebuyutan Kenya ini bercerita tentang kisah 2 remaja yang saling mementingkan ego masing-masing, dan akhirnya mereka terjebak di suatu masalah yang besar. Alur novel ini terdapat kisah masa lalu, namun diceritakan kembali di masa depan untuk menghancurkan semuanya. Novel Perfect Valentine menceritakan lelaki yang mengejar sang pujaan dengan cara yang berbeda. Alur novel ini adalah alur maju yang menceritakan peristiwa dari awal sampai akhir. Pada kedua novel ini sama-sama memiliki cerita genre remaja. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang tidak terkenan. Assalamualaikum. Jadi untuk pemateri 1 dan 2, apakah Anda yang ingin bertanya dari kedua pemateri tersebut? Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk kasih pertanyaannya dari kelompoknya Putri Isni dan Revalina. Sedikit saja yang mau Ibu tanyakan, cuma satu pertanyaan saja. Dalam novel Musuh Bebuyutan Kami, ada kalimat yang menyinggung tentang ego masing-masing. Ya, coba bisa tolong diceritakan ulang cerita apa yang dalam cerita tersebut yang memang menggambarkan mereka itu mementingkan egonya masing-masing. Baik, saya untuk jawabannya. Jadi karakter Echa dan Bianca ini mereka saling mementingkan egonya masing-masing itu maksudnya. Jadi setiap suatu permasalahan mereka tidak pernah mendengarkan alasannya apa. Jadi mereka langsung ingin
membalasnya saja, tetapi tidak mendengarkan alasan orang lain yang menurut mereka itu selalu di pikiran mereka itu selalu benar, Bu. Oh, jadi masalahnya tidak diselesaikan dulu, tidak dibicarakan dulu, tapi langsung memutuskan dengan sepihak apa yang harus dia lakukan. Seperti Iya, Bu. itu. Oke. Dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan tidak? Kayaknya pada tidur semua nih. Coba diaktifkan kameranya semua. Ibu lupa mau bilang tadi, ini kan di record ya, berarti nanti mau tidak mau ada apa namanya? Ada hasil videonya nantinya. Salam. Yuk, cepetan diaktifkan dulu kameranya semua. Coba dari kelompok lain menyimak tidak tadi apa yang disampaikan oleh kelompoknya Putri Isni dan Revalina. Kalau kamu nyimak, pasti akan ada timbul pertanyaan. Ya. Oh, habis, silakan langsung ditutup aja. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.